Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat, semakin suat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu wa barik alaihi wa sahbihi. Walaupun sudah cerai, statusnya duda, statusnya janda, itu kan ada sesuatu hal, ada jeda yang tidak harus perempuan itu semena-mena langsung nikah lagi. Ada masa iddah, ada apa, dan begitu. Jangan ini belum dicerai, si ustadznya diusir, hitungan hari dinikahin lagi sama paranormal. Yes. Nih, perhatian untuk para kaum hawa, kaum wanita. Jangan kau zolimin suami, jangan kau zolimin laki-laki seperti itu. Haram itu hukumnya. Sayangi suamimu, berbaktilah kepada suamimu, taatlah kepada suamimu. Begitu. Karena suamimu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Assalamualaikum. Ini dengan rumahnya Pak Haji Latif. Betul? Oh, Pak Haji Latifnya ada? Ada. Kebetulan lagi ngobrol. Oh, boleh saya duduk, Pak? Saya masuk. Terima kasih, Pak. Pak Haji, sehat Pak Haji? Sehat. Ibu, ini istrinya Pak Haji. Ini Bu Haji. Iya, Bu Haji. Oh, Bu Haji Ati, Bu Haji Waras. Alhamdulillah. Pak Kaji Waras, Kaji. Sehat. Ya, Anda siapanya Kaji? Anak buahnya Pak Cakra. Oh, anak buahnya Pak Cakra. Ya, mohon perkenalkan Pak. Saya Doraemon, saya dari Jakarta. Iya. Ganggu tidak ini Pak Haji? Dikatakan ganggu, dikatakan enggak. Masalahnya datang ke sini tujuannya apa? Ada maksud apa? Oh, berarti ganggu. Ya, saya sebentar aja Pak Haji, mohon waktunya. Kalau ganggu ya mohon maaf. Ini malam-malam nih. Iya. Karena ini sangat urgent. Saya sangat urgent sekali. Ya, mohon maaf kalau emang ganggu. Jadi begini, saya to the point aja ya. Singkatnya aja Pak Haji. Jadi gini, saya itu atas nama keluarga besarnya Ustadz Agus. Ustadz Agus itu kan menantu Pak Haji. Iya, itu kata orang. Kok kata orang Pak Haji? Iya, kata orang. Terus? Ya, saya atas nama keluarganya Ustadz Agus. Saya ke situ kan suaminya anaknya Pak Haji, namanya Umi Zainab. Iya, betul. Nah, itu kenapa Ustadz Agus itu diusir dari rumahnya Pak Haji itu kenapa? Salah apa sih Ustadz? Pengen tahu. Salahnya apa? Oh ya, banyak lah. Sok, saya mau dengar dari kata Pak Haji Latifnya seperti salahnya apa Sok? Biar saya juga kan informasinya tidak dari sebelah gitu loh. Pertama, anak saya itu orang nikah harus dinafkahi. Oh, berarti harus dinafkahin. Ya, oke, harus dinafkahin. Ya, terus kedua, anak saya itu kan kurang puas. Oh, kurang puas sama Ustadz Agus. Kurang puas gimana Pak Haji? Kurang puas masalah berhubungan intimnya. Oh, berhubungan intimnya. Oh, ngomongnya anaknya Pak Haji kurang puas sama Ustadz Agus. Maksud barangnya kecil atau gimana punya Ustadz itu? Oh, Ustadz itu Mbak Ustadz. Ya, terus apalagi? Apalagi masalahnya? Oh, cuma nyari berkat. Kenapa dengan berkat Bu Haji? Yang sekarang mah yang suami yang sekarang dia banyak duitnya, mau minta mobil. Oh, suami sekarang berarti sudah nikah lagi Pak Haji? Saya nikahin. Oh, anak Pak Haji sudah dinikahin lagi? Saya nikahin. Yes, salah. Pak Haji waras, Kaji. Waras. Anda Muslim? Muslim. Tahu tidak hukum? Tahu.
Itu belum dicerai loh sama si Ya, orang Ustadz ini. Agus. Gak apa-apa urusannya. Kenapa belum dicerai malah sudah dinikahin lagi? Ya gak apa-apa itu anak-anak Itu masih hitungan hari loh. Itu makanya- Diselesain dulu. Ustadz Ketika Agus sudah itu. selesaiin kawan, Bahas itu ada apa masa yang itu. iddah. Jangan Anda main nikah-nikahin aja. Emangnya dia ayam anak kamu kecil? Ya itu mah urusan saya. Iya. Datang ke sini tujuannya apa? Ya saya mau konfirmasi seperti Iya. berarti benar anak Kaji sudah nikah lagi. Iya, benar. Konon Nggak salah. katanya dengan Eyang Cakra. Iya. Oh itu guru kamu Eyang Cakra. Betul. Oh, ada di sini. Sangat Firman Ragunan itu. Ada di sini ada. Ada orang. Itu menantu yang baru. Baru. Soak kamu Kaji. Kamu yang soak. Kenapa saya yang soak Kaji? Ya, itu anak-anak saya. Oke, itu anak Kaji. Iya. Ya. Tapi Anda harus minta maaf dulu sama Ustadz Agus. Diselesain dulu secara Iya, agama, minta maaf gimana? secara administrasi Orang negara, Iya, di pengadilan ada diurusin. Ini baru 3 hari diusir, masa langsung Ya, orang anak dikawin-kawin? saya nggak mau. Ayam berarti anak kamu Kaji. Keluarga saya manusia, tapi orangnya gak mau anak saya nih. Ya nggak mau, tapi ada proses kucing berarti anak kamu. Ya sih, itu Yang yang tumpah. tumpak-tumpakan aja. Orang dia yang Itu si yang Cakra guru kamu. Betul. Soak tuh, guru kamu. kita banyak. Ya pasti mau lah. Emang banyak dari mana sih? dia dukun santet. Belum tahu. Oh, dia dukun Iya. santet. Belum tahu. Oh, pasiennya banyak. Ya, Mm-mm. sekali datang kalau pengen tahu ya. Ya. Bayarannya 10 juta, 20 juta. Mobil tuh Pajero sekali Dia salah. mau minta beli mobil, ada duitnya. 200 juta Minta apa? beli mobil rumah, ada uangnya. Oh, 200 juta. Duit semua itu. Udah dikasih Kaji. Tak itu saya di dalam itu. Mana uangnya? Coba lihat. Di dalam. Anda di Nggak PHP bisa itu sama dukun. Itu sama gurunya ini. Iya. Edan ini. Gurunya Edan, dia Edan Kaji. Kamu dari kemanjangan setan itu. Situ yang Lah, saya. ya kamu Edan. Hah? Situ. Siapa bilang ya? Saya yang bilang. Kamu bilang. Guru kamu itu Uyut Cakra Edan. Si Nggak bisa. Umi Zainab itu masih punya suami. Ya. Kenapa ya kecampur urusan Saya sekarang ikut campur. Karena si Umi Zainab statusnya masih punya suami. Itu Ustadz Agus. Saya datang ke sini. Ngapain minantu nggak becus? Jangan ngomong kayak gitu, nggak becus. Ya nggak becus. Apa emang. kamu Dia beteng-teng punya beteng-teng? duit. Naon? Urusin itu ya begitu. Kalau kita ini habisin aja. Habis. Habis kalau masih pas. Menghalang-halangi semua urusan kita. Halang-halangin sama saya. Apa kamu? Hah? Kamu nggak terima? Kita adui semua aja dah. Kamu nggak terima? Sedikit aja pelajaran itu. Awas suka ditekat sama saya Kaji. Kasih Semua pelajaran. perempuan pada suka ilmu ini. Hmm? Kasih sedikit. Ya tahu itu tahu rasa. Ikut campur urusan orang. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Lelaki sombong yang petantang petenteng, dan saat ini sedang berhadapan dengan Kang Ujang Bustomi ini, dia adalah si Dukun Paijo, anak buah sekaligus murid dari Ki Uyut Cakra, menantu baru Pak Haji Latif. Si Dukun Paijo ini begitu angkuh dan sombongnya, seolah-olah dia sudah sangat sakti sehingga dia memandang rendah kepada Kang Ujang Bustomi. Oleh karena itu, maka Kang Ujang Bustomi tak ada rasa kasihan kepada si Dukun Paijo ini, sehingga Kang Ujang Bustomi menghajarnya hingga dia terguling ke sana dan ke sini. Hingga tak berapa lama kemudian, si Dukun Paijo itu Kang Ujang Bustomi hajar hingga dia sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan setelah kekalahan si Dukun Paijo, Kang Ujang Bustomi kembali menemui Pak Haji Latif dan juga istrinya tersebut. Sekali lagi, Kang Ujang Bustomi berusaha mengajak kedua orang itu untuk bernegosiasi lagi. Akan tetapi, betapapun banyak hal yang Kang Ujang Bustomi sampaikan, keduanya sama sekali tidak mau mendengar, karena mereka tetap teguh pada pendiriannya untuk mengusir Ustadz Agus, demi memilih menantu seorang dukun santet yang bernama Ki Uyut Cakra. Bahkan kemudian Pak Haji Latif ini berkata, jika Kang Ujang Bustomi tetap mencampuri urusannya,
maka dia akan membuat Kang Ujang Bustomi mati pada hari ini. Sehingga kemudian pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian itu pun terjadi dan tersaji kembali. Sebenarnya Kang Ujang Bustomi kali ini datang ke rumah Pak Haji Latif ini adalah dengan berniat baik. Kang Ujang Bustomi hendak menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan keluarga Pak Haji Latif ini. Karena salah seorang teman kameramen Kang Ujang Bustomi yang bernama Ustadz Agus itu dengan tiba-tiba diusir oleh mertua dan juga istrinya dari rumahnya. Ustadz Agus yang saat itu baru pulang dari mengajar mengaji, dengan tiba-tiba dia dilarang masuk rumah, bahkan koper besar yang berisi semua pakaian-pakaiannya juga sudah ditaruh di teras rumah. Dan sepertinya semua itu sudah dipersiapkan dan direncanakan oleh keluarga istrinya tersebut. Tidak mau membuat keributan, Ustadz Agus memilih mengalah untuk sementara. Siapa tahu itu hanyalah kemarahan sesaat saja, dan semoga keesokan harinya semua akan kembali normal dan baik-baik saja. Akan tetapi, berita buruk pun kemudian sampai di telinga Ustadz Agus. Bahwasanya dia yang baru pergi 2 hari, istrinya itu tiba-tiba dikabarkan sudah menikah lagi dengan seorang dukun santet yang terkenal sangatlah sakti. Tak mau berpikiran negatif, Ustadz Agus kembali mendatangi istri dan juga kedua mertuanya tersebut untuk mempertanyakan apakah berita itu benar ataukah tidak. Tak disangka, bagai petir yang menyambar di siang hari, jawaban mereka adalah membenarkan adanya kabar tersebut. Bahkan kemudian istri yang sangat dicintainya itu justru berpelukan mesra dengan si Uyut Cakra, suami baru yang sangat dipuja-puja kedua mertuanya, karena si Uyut Cakra dianggap lebih menjanjikan daripada dirinya. Dengan membawa kekecewaan dan kesedihan yang tiada taranya, si Ustadz Agus membawa pergi tubuh putus asanya dari rumah sang mertua. Hingga kemudian saat bertemu dengan teman lamanya, yang kebetulan dia adalah kameramen Kang Ujang Bustomi, si Ustadz Agus tak bisa lagi menyembunyikan kesedihan dan keperihan yang baru saja dia rasakan. Dan karena tak tega melihat kesedihan dan kebingungan akan nasib temannya tersebut, maka sang kameramen pun dia bercerita kepada Kang Ujang Bustomi, dengan harapan Kang Ujang Bustomi bisa memberikan sebuah masukan dan juga solusi, atas apa yang dialami oleh temannya, si Ustadz Agus tersebut. Dan demi bisa membantu memperjelas status pernikahan si Ustadz Agus itulah, yang akhirnya membuat Kang Ujang Bustomi terpaksa beradu ilmu dengan Pak Haji Latif ini. Karena menurut Pak Latif dan juga istrinya, mereka lebih memilih si Uyut Cakra yang seorang dukun santet daripada si Ustadz Agus yang miskin dan bahkan tidak pernah memberi mereka apa-apa. Dan akibat Pak Haji Latif juga telah dikalahkan dan ditaklukkan oleh Kang Ujang Bustomi, maka kini giliran si Ibu Nyai. Walaupun dia seorang wanita, namun rupanya dia juga mempunyai ilmu sakti juga, karena katanya itu adalah pemberian dari menantu barunya, si Uyut Cakra tersebut. Akan tetapi, perlawanan si Ibu Nyai ini tidak berlangsung lama, karena hanya dalam waktu sebentar saja, wanita yang merupakan istri Pak Haji Latif itu juga berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Kang Ujang Bustomi pun kemudian meminta Pak Haji Latif itu, agar dia memanggil menantu kesayangannya yang seorang dukun santet tersebut, si Uyut Cakra. Kamu siapa datang sini? Saya dengan Doraemon. Saya datang ke sini, saya atas nama itu Ustadz Agus. Ustadz Agus itu masih suami kamu, Umi? Iya, dulu. Anda Umi Zainab? Iya, benar. Soak kamu, Umi? Kamu juga yang soak. Kenapa saya yang soak, Umi? Yang ngomong kayak gitu?
Ya karena Anda nggak waras. Anda masih punya suami. Itu si Ustadz Agus. Jelasin nih, nah, jelasin itu, jelasin. Biar Ustadz jelas. Agus itu emang dulunya suami saya. Karena saya nikah lagi sama Ayang Beb ini. Oh, Karena dia itu nggak bisa menafkahi saya. Oh, ini Ayang Beb. Iya. Nggak ada Perkenalkan penghasilan. Ayang Beb. Saya dengan Doraemon Ayang Beb. Anda yang Cakra. Ya, saya yang Cakra. Oh, Mau apa kamu? ini Ayang Beb kamu. Iya, benar. Gila kamu, Pak. Kamu yang gila. Dia masih punya suami lu, Pak. Ya biarin kalau suami sayang sama saya. Kok saya? Iya kan buktinya kan. Kaji, kamu urus anaknya. Itu udah diurus. Masih 3 hari belum selesai mau diurus. Nggak apa-apa, ini mah banyak duitnya. Belakangan itu. Berarti kayak ayam dong kamu. Ayam tumpah. saya Kamu mau. berarti hewan dong. Itu yang hewan. Kamu muslim Ngomong Umi. sama saya hewan. Ya Umi nggak waras Umi. Itu nggak waras. Saya mah orang waras. Tahu Tapi kan sendiri Umi kan? muslim. Umi Ya, masih muslim punya juga, emang suami. iya muslim. Tapi diselesain dulu sama si Abi. Ya nggak bisa. Saya udah nggak suka sama Abi dia. kasihan. Nggak. Kenapa malah milih Ayang Beb? Ini lebih puas. Anda jangan jahat Ayang Beb. Enggak jahat. Ini kan sayang sama saya. Paling sakti ini. Kamu Sama saya udah paling sakti itu. kamu barangnya gede. Iya, betul. Ayang Beb kamu gede. Ya, lebih puas ini. Cabang berapa? Lebih cabang 4. Oh, Serius tahu Ayang tahu Beb? tahu sendiri kan? Tahu sendiri kan? Tahu kan? Oh. Udah memuaskan, banyak duitnya. Oh, kamu banyak duitnya Ayang. Iya. Mau apa saja saya kasih. Mau mobil kasih. Tahu sendiri. Tinggalin dia Umi. Enggak. Dia setan. Bukan setan, ini suami saya. Dia siluman. Jelasin. Jelasin. Biarpun dia siluman, biarpun dia setan, apapun itu Suami. namanya, biarin. Itu Yang penting banyak uangnya. Nah, benar, karena dia yang mencukupi hidup saya. Yang Ya menafkahi itu saya. si Abi selesaiin dulu. Kamu dengan cara baik-baik itu punya keluarga besar. Kamu punya keluarga besar. Udah selesai dari mana? Saya kesini atas nama keluarganya si Ustadz Agus. Makanya kamu selesai dengan baik-baik Haji. iya. Kamu jangan ikut campur Sekarang saya sama ikut. urusan keluarga saya. Lah, Ini kan bapak saya ini. maunya apa? Kamu maunya apa sekarang? Mau coba-coba tuh. Mau coba-coba. Belum tahu. Berdiri. Belum tahu itu. Ayo tuh. Buktikan kesaktiannya tuh. Buktikan tuh. Maju. Oke. Atau saya yang maju. Kamu yang maju. Hatiku si jembut api. Apiku apimu, apimu apiku, manjino tenggua garbaku. Sakti kamu ya. Oh, boleh kamu.
Sekarang jaga-jagatmu. Kegelapan, pergilah aku. Oh, sakti kamu ya. Oh, boleh kamu. Sekarang jaga-jagatmu. Kegelapan, pergilah aku. Kamu nggak waras kamu. Kamu yang gak waras. Kenapa saya nggak waras? Ikut campur kepada saya. Sekarang kamu apain dia? Saya sedang sama istriku. Nggak usah teriak-teriak kamu. Istri yang mana? Istri yang ini. Oh, istri yang ini. Iya. Dia masih punya suami. Biarin punya suami. Kalau datang ke sini sudah dikawin sama saya. Bisa nggak kamu nggak teriak-teriak? Nanti saya jejelin termos. Oh. Dia masih punya suami. Suaminya itu Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz Apa itu? Enggak nyukupin istrinya. nggak usah bawa-bawa Ustaz apa. Iya, kalau Ustaz itu kalau punya suami ya nafkahi suami. Nafkahin suami gimana? Ya nafkahi dong. Kamu Jangan dilantarin. Kamu nggak Kasih usah. makan ini uangnya, kasih itu kan dikasih uangnya. Kamu nggak usah memutarbalikkan fakta. Paham tidak? Kalau saya nyukupin,
sama istri saya. Saya datang ke sini tuh Ustadz Agus, Ya. juga dia bertanggung jawab, Ya. baik di dunia maupun di akhirat. Dia ngasih nafkah lahir, ngasih nafkah batin. Wajar nggak ketika cukup. wajar ketika dalam rumah tangga ada riak-riak permasalahan. Tapi bukan seperti ini, kamu masuk pihak ketiga. Baru 3 hari loh Ustadz Agus pergi dari sini. Kenapa langsung nikah sama kamu? Kamu jahat. Tapi istrinya mau, perempuannya mau sama saya. Kalau nggak digendam, nggak dipelet sama kamu, Enggak dong. nggak mungkin dia kesengsem sama kamu. Docok. Akhirnya sosok dukun yang bernama Ki Uyut Cakra ini berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Namun demikian, sikap sombongnya masih saja ada dan tetap dia pelihara. Dia sama sekali tidak mau mengakui kekalahannya. Baginya semua yang dilakukannya itu adalah kebaikan dan kebenaran. Apalagi, rupanya si Uyut Cakra ini sudah menyimpan rasa suka kepada Umi Jainab sejak dahulu kala. Namun karena si Umi Jainab saat itu lebih memilih si Ustadz Agus, maka dia bersumpah akan membuat si Umi itu suatu saat akan menjadi janda dan kemudian akan memilih menikah dengan dirinya. Si Uyut Cakra berkata, apakah rasa cinta itu sebuah dosa? Padahal cintanya kepada si Umi Jainab itu katanya tulus dan murni, dan bahkan siap menerimanya walaupun sudah menjadi janda. Sedangkan urusan sudah bercerai dengan si Ustadz Agus itu menurutnya bukanlah masalah yang serius. Yang penting saat ini si Umi Jainab sudah sangat mencintai dirinya. Pemahaman sesat ini membuat Kang Ujang Bustomi tak bisa untuk tidak kembali menghajarnya. Karena si Uyut Cakra ini sama sekali tidak bisa menerima nasihat kebenaran yang disampaikan kepadanya. Karena hati dan pikirannya hanya diisi dengan keinginan-keinginan duniawi semata. Kang Ujang Bustomi pun kemudian membacakan sholawat Nabi, sehingga begitu alunan suara merdu dan syahdu itu keluar dari bibir Kang Ujang Bustomi, si Uyut Cakra merasakan panas yang luar biasa membakar tubuhnya. Berkali-kali dia meminta ampunan, namun Kang Ujang Bustomi tak mengindahkannya dan tetap melanjutkan bacaannya. Hingga akhirnya, si Uyut Cakra itu benar-benar Kang Ujang Bustomi bikin tepar dan terkapar. Puas menghajar si Uyut Cakra, Kang Ujang Bustomi pun kemudian mendatangi si Umi Jainab. Kang Ujang Bustomi masih berusaha menyadarkannya. Namun rupanya kuatnya ilmu gendam dan pelet Uyut Cakra sudah berhasil mencuci otaknya. Si Umi Jainab masih saja berusaha melawan Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, Kang Ujang Bustomi tidak mau menyerah dan meneruskan usahanya menyadarkan si Umi Jainab ini. Semoga Tuhan akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustomi kali ini, dalam rangka usahanya menyelamatkan pernikahan si Ustadz Agus, sahabat dari kameramen Kang Ujang Bustomi. Dan semoga kedepannya keduanya bisa saling menyayangi dan saling menguatkan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan menghadapi ujian Tuhan, sehingga nantinya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Amin. Duduk sini Umi. Nah gitu Umi. Duduk Uminya. Baca istighfar Umi. Umi nangis, minta ampunan sama Allah. Apa yang Umi lakukan adalah salah. Itu si Cakra itu bukan suami Umi. Dia setan. Dia siluman. Terus. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dia itu siluman. Di jalan yang sesat. Nah gitu. Nanti Ustadz Agus saya bawa ke sini lagi. Nanti Umi minta maaf sama Ustadz Agus sama Abi. Umi lagi enggak, ya Umi nanti minta maaf sama Abi. Abi nggak salah sama Umi. Abi tuh sayang sama Umi. Abi cinta sama Umi. Abi tuh nggak pernah nyakitin Umi sedikit pun. Karena Umi itu tuh gara-gara bapak Umi jadi jahat, Umi jadi soak, Umi jadi edan. Ya saya terima itu. Ya Umi kembali pada jalan yang benar, nanti minta maaf sama Abi. Ya saya meminta maaf sama Umi jangan pernah memusuhin Abi. Umi jangan pernah ninggalin Abi.
Abi tuh sayang dan cinta banget sama Umi. Ya, Uminya tidur situ, Umi tidur. Coba istighfar, nanti setannya saya hilangin semua.